Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari siang menyengat di kawasan parkir salah satu minimarket di Jalan Raya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lantai aspal memantulkan panas yang membuat siapapun cepat gerah. Di sudut parkiran, seorang remaja laki-laki bernama Rizky, 17 tahun, sedang berdiri gelisah di samping motor metik hitam milik kakaknya. Ia baru saja membeli sabun dan roti untuk ibunya yang sedang sakit di rumah. Namun, belum sempat ia menyalakan mesin motor, datang seorang pria bertubuh besar, perut buncit, mengenakan seragam polisi yang terlihat sempit karena badannya. Ia mendekat sambil mengunyah permen karet. Kamu," tegurnya kasar. "Itu motor kamu?" Rizky menoleh, bingung. "Iya, Pak, maksudnya motor kakak saya." "KTP kamu mana?" "SIM mana?" "Kamu bawa STNK?" Polisi itu menggeledah tanpa basa-basi, lalu mengambil kunci motor Rizky. "Pak, saya cuma antar barang dari warung, saya cuma numpang motor kakak." Polisi itu malah mendengus. "Kalau mau motor kamu balik, ya bayar. Jangan sok polos. Banyak yang nipu sekarang." Rizky pucat. Ia hanya membawa uang 15.000 untuk jajan bensin. Polisi itu memaksa agar Rizky menyerahkan uang 200.000 jika ingin motornya kembali. Dengan gemetar, Rizky mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakaknya, Ayu Pratiwi, seorang anggota TNI aktif berpangkat Serka, Sersan Kepala, yang bertugas di Kodam Jaya. "Kak, aku dipalak polisi di parkiran Alfamart. Dia ambil kunci motor kita." Ayu yang saat itu baru selesai apel siang langsung terdiam. Suaranya berubah dingin. "Kirim share lokation sekarang. Jangan ngomong apa-apa. Tunggu di situ. Jangan bergerak." Dalam waktu 11 menit, sebuah motor trail militer datang menerobos panas siang. Seorang perempuan bertubuh tegap turun dengan wajah serius. Rambutnya dikuncir rapi. Seragam lorengnya masih lengkap. Ia berjalan mantap mendekati Rizky. Dari kejauhan, polisi gendut itu masih duduk di atas motornya sambil menunduk main HP. Tak tahu badai besar sedang mengarah padanya. Dengan langkah mantap dan penuh kendali emosi, Serka Ayu Pratiwi berjalan menuju polisi gendut itu yang masih duduk santai di atas motor dinasnya. Suasana parkiran minimarket mendadak hening. Beberapa warga sekitar mulai memperhatikan dari kejauhan, merasa akan terjadi sesuatu. "Pak, ini motor adik saya. Kenapa kuncinya ada di tangan Anda?" tanya Ayu. Suaranya tegas namun tak meledak-ledak. Polisi itu mendongak pelan, dan seketika raut wajahnya berubah. Ia terlihat kaget melihat sosok militer berdiri di hadapannya. Tapi dengan cepat, ia mencoba tetap tenang. Ia berdiri sambil membusungkan dada dan berkata dengan nada pongah, "Loh, ini urusan saya sebagai petugas. Adik kamu gak bisa tunjukin STNK, jadi saya tahan. Kamu gak usah ikut-ikut." Ayu mengangkat alis, menatap tajam. "Kamu anggota mana?" "Polsek Tanjung Priok." "Kenapa? Kamu mau sok bela-bela adik kamu yang salah?" Rizky yang berdiri di belakang Ayu hanya bisa menunduk, matanya nyaris berkaca-kaca. Ia tahu kakaknya bisa meledak kalau sudah begini. Ayu membuka dompet militer dari saku celananya, menunjukkan identitas ke arah wajah polisi itu. "Saya Serka Ayu Pratiwi. Kodam Jaya. Sekarang jawab jujur, kamu pala adik saya berapa?" Wajah polisi itu mulai pucat. Tapi gengsi masih tinggi, ia menjawab ketus, "Saya cuma minta dia buktikan kepemilikan motor." "Itu prosedur." "Prosedur apanya yang nyuruh minta 200.000? Hah? Jangan ngibul sama saya, Pak." Suara Ayu mulai naik, beberapa pengunjung minimarket mulai merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Suasana makin panas saat Ayu melangkah lebih dekat, hingga dada seragamnya hampir menyentuh dada polisi itu. "Kalau kamu benar, mana surat tugas razia kendaraan bermotor hari ini? Mana pendampingmu?" Polisi itu gugup. Berkeringat.
Tangannya gemetaran sambil pegang ponsel. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Ayu langsung meraih kunci motor dari genggamannya. Ini bukan barang bukti. Ini alat kamu buat memeras warga. Kacau betul mental aparat macam kamu. Tiba-tiba, Bu, jangan kasar ya. Polisi itu berusaha menyentuh lengan Ayu, kesalahan fatal. Dalam satu gerakan refleks, Ayu mengunci pergelangan tangan pria itu dan memelintirnya ke belakang. Polisi itu mengerang kesakitan dan terduduk ke tanah. HP-nya mental. Salah satu tombol seragamnya copot. Jangan coba-coba megang saya tanpa izin, bentak Ayu. Warga mulai berkerumun. Ponsel makin banyak yang mengarah. Seseorang bahkan berkata, TNI cewek lawan polisi. Gila. Direkam. Direkam. Situasi makin memanas, dan ini baru permula dalam hitungan detik. Video peristiwa di parkiran itu sudah mulai tersebar ke beberapa grup WhatsApp warga dan media sosial. Sorotan ponsel merekam detik-detik serka Ayu mengunci tangan si polisi gendut dan membentaknya dengan suara lantang. Kita punya hukum, bukan main ancam warga sembarangan. Polisi itu meringis kesakitan di aspal panas, namun terlalu malu untuk minta ampun. Di sekelilingnya, suara warga mulai terdengar, wah, ketahuan deh kelakuan aslinya. Udah sering tuh di sini maksa-maksa orang minta duit. Sementara itu, Rizky berdiri terdiam, masih syok tapi juga bangga. Ia tidak menyangka kakaknya seberani dan sekuat itu di depan umum, bahkan melawan aparat yang lebih tinggi secara struktur sipil. Ayu menarik napas dalam-dalam, menahan emosi. Ia tahu, tindakan fisik terhadap sesama aparat bisa jadi perkara panjang. Tapi dia juga sadar, diam berarti ikut membiarkan. Sekarang angkat berdiri. Saya gak akan melanjutkan ini ke tindakan militer kalau kamu minta maaf secara terbuka dan kembalikan hak adik saya. Namun, polisi itu malah bangkit dan menjatuhkan ancaman. Kamu kira kamu siapa? Cewek? Pangkat cuma serka mau ngatur-ngatur polisi. Saya bisa tuntut kamu atas penyerangan petugas. Sontak warga heboh, sebagian tertawa tak percaya. Ayu mengangguk pelan. Baik. Kalau begitu kita main sesuai prosedur. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Dan Ramil. Saya serka Ayu. Saya baru saja menangkap oknum polisi memeras warga sipil di lokasi umum. Saya minta pendampingan militer dan rekaman CCTV segera diamankan. Polisi itu terlihat panik saat mendengar kata dan Ramil. Matanya mulai melirik ke kanan dan kiri. Ia sadar ini bukan lagi sekadar adu mulut biasa. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil patroli militer datang bersama 2 anggota provos. Aduh, makin ramai. Bisik warga, polisi gendut itu terlihat makin gemetar. Rizky masih berdiri di belakang motor, menyadari satu hal, kali ini, kakak gue gak main-main. Mobil patroli militer berhenti tepat di depan minimarket. 2 anggota provos TNI turun cepat, mengenakan seragam lengkap dengan peluit dan tongkat rotan kecil di pinggang. Wajah mereka tegas, tanpa senyum. Serka Ayu? Tanya salah satu provos. Ayu hormat. Iya, saya. Kejadian persis seperti yang saya laporkan via telepon. Adik saya dipala oleh oknum polisi ini, tanpa dasar hukum. Saya minta ini ditangani secara hukum militer dan sipil. Polisi gendut yang semula arogan kini benar-benar pucat. Ia mundur beberapa langkah, tapi 2 petugas provos langsung mengepungnya. Nama, pangkat, dan kesatuan? Tanya provos TNI dengan nada dingin. Dengan suara pelan dan tergagap, polisi itu menjawab, Bribka Sugeng. Polsek Tanjung Priok, senjata api? Tidak bawa. Surat tugas hari ini? Gak ada. Seketika, salah satu provos mencatat semua di buku kecilnya sambil berkata lantang, melakukan pungli terhadap warga sipil. Tanpa surat tugas. Tanpa pendamping. Lokasi publik. Pelanggaran kode etik berat. Beberapa warga bersorak pelan, hidup TNI. Polisinya nyangkut nih.
Rizky berdiri di belakang, terharu tapi juga masih agak takut. Ia tak pernah melihat kakaknya begitu serius dan galak. Ia juga tahu, meski Ayu perempuan, saat sedang berseragam dan menjalankan tugas, tidak ada yang bisa meremehkannya. Ayu menoleh ke Rizky dan mengangguk pelan. Ambil motor kamu. Udah aman. Rizky langsung maju dan menyalakan motornya, sambil mengusap matanya yang mulai basah. Sementara itu, polisi gendut itu dibawa ke dalam mobil provos. Suaranya terdengar pelan, saya cuma butuh uang. Pak, anak saya sakit. Salah satu provos menjawab datar, kalau butuh uang, bukan begitu caranya. Ini negara hukum, bukan ladang preman berseragam. Namun, cerita belum berakhir karena malam itu, video kejadian parkiran menjadi viral, dan bukan hanya netizen yang bereaksi, pihak Polsek dan media nasional pun mulai turun tangan.